Selamat pagi anak-anak mi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar di tematik, yaitu kita masih melanjutkan pembelajaran kita tema 3 subtema 3 ya nak, yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita karena kita juga membutuhkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Nah, selain itu juga kita harus menjaga sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Nah, suasana perkotaan lebih ramai daripada suasana di pedesaan. Wilayah perkotaan biasanya dijadikan sebagai pusat kegiatan perekonomian dan banyak didapati pabrik-pabrik. Nah, banyak gedung dan juga sedangkan di pedesaan suasananya lebih sejuk dan tenang. Wilayah pedesaan biasanya dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di pedesaan banyak terdapat hamparan sawah karena sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas bertani atau berkebun ya nak. Masyarakat pedesaan dan perkotaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah dengan baik. Nah, maka dari situ kita harus menjaganya. Nah, coba kamu perhatikan di sini nanti contoh-contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya. Contoh pemanfaatan hasil perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa banyak terdapat di pantai karena menghasilkan kelapa yang berkualitas atau yang bagus. Air kelapa muda dapat menjadi minuman segar yang disukai banyak orang. Nah, sering kita minum air kelapa muda ya kan nak? Ada pula buah kelapa yang sengaja dibiarkan menjadi tua. Buah kelapa yang tua dapat menghasilkan santan yang biasanya kita gunakan untuk memasak. Santan dapat dari isi buah kelapa yang telah diparut atau digiling. Santan bermanfaat berbagai macam bahan makanan dan minuman. Bukan hanya memasak tetapi juga dalam minuman, misalnya es campur ya karena. Contoh-contoh pemanfaatan hasil peternak ayam. Ini dia contoh ayam ya nak. Ayam merupakan hewan yang sering dibudidayakan karena memberikan banyak manfaat bagi manusia. Budidayakan itu artinya dipelihara ya nak, atau dikembangbiakkan. Contohnya itu telur ayam dapat dijadikan bahan makanan dan campuran minuman. Daging ayam dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Bisa dijadikan sate, bisa dijadikan lauk pauk, bisa digoreng ya karena. Nah, contoh yang ketiga, hasil peternakan sapi. Sapi termasuk hewan yang sering dibudidayakan juga karena memberikan manfaat kepada manusia juga ya nak. Contohnya itu daging sapi dapat diolah menjadi sebagai jenis makanan, misalnya sosis dan burger. Kemudian, susu sapi bermanfaatan bagi tubuh manusia serta dapat dijadikan sebagai pengolah makanan lainnya. Nah, seperti dijadikan keju, es krim,
Nah, inilah contoh-contoh sumber daya alam dan cara pemanfaatannya. Maka karena itu sangat bermanfaat bagi kita, maka kita harus menjaga dan merawatnya supaya kita bisa mendapatkannya terus-menerus ya, Nak. Nah, maka tugasnya di sini nanti menuliskan ciri-ciri lingkungan berdasarkan gambar dan juga pemanfaatannya untuk apa itu, manfaatnya untuk apa ya karena. Nah, oke. Miss harap semua anak-anak Miss dapat memahami contoh sumber daya alam dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Oke, bye bye anak Miss.